Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab bersama saya, Pendeta Samuel Rapa. Kali ini saya akan berbicara tentang damai. Satu kali Yesus setelah mengajar banyak orang, dia menyeberang danau bersama dengan murid-muridnya dalam sebuah perahu. Dan ketika itu hari sudah mulai petang, mulai gelap. Dan di tengah-tengah mereka sedang menyeberang di tengah-tengah danau itu, tiba-tiba mengamuklah angin taufan. Dan terjadilah bahwa mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Tetapi dicatat di sana Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Dan dalam situasi seperti itu mereka panik, mereka takut, mereka cemas. Mereka datang kepada Yesus dan berseru-seru membangunkan Yesus. Kemudian mereka berkata, "Guru, apa engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun, dia menatap kepada laut, badai, dan menyuruh mereka berhenti. Yesus berkata, "Diam dan tenanglah." Dan seketika itu juga saudara-saudara, angin, badai, taufan, lautan menjadi sangat teduh. Dan kita tahu ceritanya bahwa kemudian terjadi satu dialog dengan murid-muridnya akibat peristiwa itu. Apa yang akan kita belajar dari sana? Ketika kita berbicara tentang damai, pasti orang memikirkan situasi yang tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Itu adalah situasi yang begitu teduh sekali, tidak ada keributan-keributan, tidak ada konflik, tidak ada demo, tidak ada sesuatu yang membuat kita harus takut. Dan itu seperti suasana, seperti orang yang berada di pinggir danau, yang sedang menikmati pemandangan yang indah, dengan makanan minuman di depannya, dia duduk di atas rumput, di pinggir danau, lalu kemudian situasi yang sangat tenang sekali, udara yang begitu sejuk, angin sepoi-sepoi, ya sesekali ada kicauan burung-burung yang terdengar. Memang saudara, itu adalah suasana yang begitu damai dari situasi yang ada di luar diri kita. Namun saya mau katakan bahwa itu adalah secuil atau sebagian kecil yang bisa dialami oleh beberapa orang. Tidak semua orang. Mungkin ada orang yang tidak punya kesempatan untuk pergi di tempat-tempat yang sedemikian untuk menikmati suasana dunia yang sepertinya damai. Tetapi apakah itu damai yang dicari oleh manusia? Ketenangan yang hanya sesaat. Setiap orang ingin hidupnya damai. Setiap orang ingin mengalami damai yang dalam segala situasi. Mau ada demo, mau ada keributan, mau ada konflik dalam rumah tangga, konflik dengan suami, konflik dengan istri, konflik dengan tetangga, konflik dengan teman, sahabat, di tempat kerja ada banyak persoalan-persoalan, di mana-mana dia mengalami berbagai tekanan-tekanan yang datang. Tetapi di situasi seperti itu, dia tidak harus panik, dia tidak harus gelisah, dia tidak harus khawatir, dia tidak harus cemas. Inilah damai yang sesungguhnya. Itu damai yang bukan karena keadaan di luar mempengaruhi di dalam, tetapi justru keadaan yang di dalam yang membuat situasi yang ada di luar tidak mempengaruhi sama sekali ke dalam diri kita. Damai yang jenis seperti inilah yang diharapkan oleh semua orang. Dan damai itulah yang ada di dalam Yesus Kristus. Ketika terjadi badai, ketika terjadi taufan, ada dalam situasi berbahaya, mereka hampir tenggelam karena air masuk di dalam perahu mereka. Dia tetap tidur, dia tenang. Dia tidak terusik, dia tidak cemas, dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tidak panik. Yesus tertidur malah di sana di situasi seperti itu. Wow,
Ini damai yang luar biasa, saudara-saudara. Dan yang membangunkan dia hanya satu, yaitu seruan murid-muridnya yang mengatakan, "Guru, apa engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dan itu membangunkan dia. Dan dalam seketika itu juga dia menghardik angin badai taufan yang ada itu dan semuanya menjadi berhenti. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah damai yang sesungguhnya dicari oleh setiap orang, yang dirindukan, yang diharapkan, yaitu damai di dalam diri di tengah situasi yang panik, di tengah situasi yang banyak orang cemas, takut, gelisah, situasi banyak demo, ada wabah penyakit seperti saat-saat ini corona yang semakin mewabah di Indonesia. Tetapi di tengah situasi itu kita bisa tetap mengatasinya dengan damai di dalam diri, dengan ketenangan, dengan satu keadaan di dalam diri yang tidak tertekan, tidak terintimidasi. Inilah damai yang diharapkan oleh semua orang. Namun damai ini, saudara-saudara, kan tidak kita temukan dengan hanya pergi di tempat-tempat yang situasinya seperti memberikan damai. Tidak. Damai yang seperti inilah yang hanya bisa kita temukan di dalam diri Sang Pencipta kita. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 berkata, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Saudara, Yesus menyampaikan kepada kita satu damai. Dan bukan hanya menyampaikan, dia meninggalkan kepada kita damai yang tidak dipengaruhi dengan banyaknya situasi yang begitu mencekam di luar diri kita. Damai ini ditinggalkan Yesus bagi setiap orang-orang yang percaya, bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia, yang dikasihinya, yang menyerahkan diri dan menerima Dia sebagai Tuhan dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Damai ini memenuhi orang-orang yang seperti ini, dan damai ini tidak bisa diintimidasi oleh keadaan dari luar. Justru damai ini ketika intimidasi itu datang memberi pengaruh yang begitu baik kepada dunia luar. Memberikan satu berita sukacita kepada orang sekelilingnya bahwa kita tidak perlu panik dengan situasi apapun. Karena Tuhan yang adalah Juru Selamat yang telah menebus kita dari segala dosa, itu mendampingi, menyertai, memelihara, dan melindungi kita senantiasa dan memberi kekuatannya di dalam diri kita untuk menghadapi semua persoalan itu. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mengharapkan damai yang seperti ini, maka dikatakan di sini Yesus berkata, dunia tidak bisa berikan engkau. Tempat manapun di dunia engkau pergi, itu tidak akan memberikan damai yang seperti ini. Itu hanya yang kau temukan di dalam Yesus Kristus. Ketika engkau membuka hati, ketika engkau percaya kepadanya, ketika engkau menerima Dia dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka damai ini melingkupi hidupmu. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, damai sejahtera dari Yesus Kristus akan memelihara engkau, yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Bukankah pikiran dan hati kita yang sering kacau, galau, cemas, panik, gelisah, takut, khawatir, marah? Tetapi di dalam Yesus Kristus yang meninggalkan damai ini, Dia memelihara hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita bisa tenang di tengah situasi panik, di tengah situasi dunia yang cemas, di tengah situasi dunia yang tertekan, di tengah situasi dunia yang takut, di tengah situasi dunia yang sedang gelisah, khawatir, di tengah situasi dunia yang terintimidasi oleh banyak persoalan.
seperti munculnya corona di hari-hari ini. Damai ini tetap dapat memelihara hati dan pikiran kita untuk tidak tertekan, tidak cemas, tidak panik, tidak khawatir, tidak takut, tetapi tetap bersukacita, tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan bahkan dapat menjadi orang-orang yang memiliki iman yang berdampak baik bagi orang-orang lain di sekelilingnya, dan membawa damai bagi orang-orang yang lain di sekelilingnya. Dari cara hidup, dari perkataannya, dari tindakan-tindakan hidupnya. Karena itu saudara yang saya kasihi, bukalah hatimu, terimalah damai ini yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Kalau engkau membukanya, izinkan dia masuk. Biarkan dia tinggal di sana. Karena dia Allah yang tidak tinggal di mana-mana. Dia mau tinggal dalam setiap orang percaya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bagi mereka yang sedang galau, yang sedang cemas, panik, gelisah, terintimidasi, tertekan oleh berbagai situasi, dan tidak tahu di mana tempat untuk mencari damai bagi hidup mereka. Biarlah hari ini Tuhan, saat ini juga aku berdoa, Engkau membuka hatinya, sehingga kehadiran-Mu dalam hidup mereka membawa damai yang sesungguhnya. Karena Engkaulah damai itu Tuhan. Engkau Raja damai yang memerintahkan damai hidup di dalam diri manusia, dan memerintahkan damai bekerja untuk mengatasi segala persoalan itu. Karena itu Tuhan Yesus, aku berdoa berkati mereka yang sedang mendengarkan ini, berkati urapi hidup mereka Tuhan, dan biar apapun terjadi mereka tetap hidup di dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu, Engkau memelihara hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu. Terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, Juru Selamat hidup ini. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi keadaanmu saat ini, kalau damai Kristus sudah ada di dalam hidupmu, teruslah bangun hubunganmu dengan Yesus, bacalah firman Allah setiap hari, dan hiduplah di dalam kebenaran-kebenaran ini, maka damai sejahteramu terus akan bertumbuh di dalam kehidupanmu. Saya, Pendeta Samuel Asaria Rapa, mengucapkan salam restorasi.